Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Elizabeth Rimawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Santo Yosef, Surabaya. Saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Tujuan pembelajaran khusus membagikan pemahaman tentang implementasi pembelajaran sosial dan emosional dengan 4 indikator, yaitu pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan sekolah, serta penguatan PSE pada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Berikut adalah kegiatan berbagi pemahaman pembelajaran sosial dan emosional dengan rekan guru SD Santo Yosef. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Baik, hari ini saya akan diseminasi tentang pembelajaran sosial emosional. Mungkin Bapak Ibu pernah mendapatkannya pada saat kuliah atau mungkin pada saat membaca mem-mem ya. Apakah ada yang pernah mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional? Belum. Kita akan belajar bersama-sama ya Bapak Ibu. Saya juga mendapatkan ini pada saat di pendidikan guru penggerak. Oke, salam dan bahagia selalu. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Luar biasa setelah mendengar jawaban dari Bapak Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran sosial dan emosional. Ini adalah macam-macam emosi yang terlihat dari anak-anak didik kita, ya. Kadang juga kita menampilkan emosi atau perasaan seperti ini juga. Kalau diminta untuk memilih emosi yang seperti apa? Cinta. Yang Bu Bedes rasakan saat ini? Saat ini saya malu. Malu? Enggak. Kalau Kevin apa yang dirasakan saat ini? Kira-kira apa yang memicu emosi Anda saat ini? Mevivit, apa yang menunjukkan bahwa Mevivit cinta? Bersama dengan teman-teman berjauh. Konsep dari modul pembelajaran sosial emosional ini yang pertama yaitu kita tahu definisi dan tujuan dari kita belajar pembelajaran sosial emosional. Yang kedua, kompetensi sosial emosional yaitu untuk mewujudkan well-being, antara lain yaitu 1. Kesadaran diri, 2. Manajemen diri, 3. Kesadaran sosial, 4. Keterampilan berrelasi, 5. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Setelah itu apa yang kita dapatkan setelah dari well-being, yaitu kesadaran penuh atau mindfulness, perhatian fokus atau atensi yang disengaja. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya yang terakhir yaitu implementasi PSE di kelas kita masing-masing. Awal dari pembahasan yang pertama yaitu pembukaan anak. Kemudian pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh. Setelah itu diskusi lebih lanjut dan refleksi. Kita sebagai pemimpin pembelajaran di kelas kita masing-masing, kita berusaha untuk mencapai 3 tujuan ini. Yang pertama, memodelkan, maksudnya adalah kita sebagai model atau teladan bagi anak-anak kita. Yang kedua, kita harus terus mau belajar, karena kita sebagai guru otomatis kita harus terus mau belajar sampai kapan? Ya sampai sepanjang hayat. Kemudian
Kemudian yang ketiga adalah berkolaborasi. Tujuannya apa? Supaya menumbuhkan kesadaran diri berlandaskan perhatian, kepedulian, dan welas kasih sebagai dasar dalam merawat dan menerapkan kompetensi sosial dan emosional bagi diri kita sendiri dan seluruh individu dalam ekosistem yang ada di sekolah ini, khususnya di SD Santo Yosef. Apa tujuan kita mempelajari ini? Terwujudnya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan yang mendorong anak-anak untuk meningkatkan kemampuan akademiknya dan sosial emosionalnya atau well-being. Yang pasti sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa yang dimaksud dengan kesadaran diri? Yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana mengaturnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Saya yakin Bapak Guru pasti pernah melakukan kompetensi sosial dan emosional ini dalam pembelajaran di kelas. Hanya tidak tahu bahwa ternyata ini saya sudah mengajarkan pembelajaran sosial dan emosional. Padahal Bapak Ibu pasti sudah pernah melakukan. Yang kedua, manajemen diri. Artinya apa? Kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran sosial. Kemudian keterampilan berrelasi dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Berikut adalah kegiatan berbagi pemahaman pembelajaran sosial dan emosional dengan rekan guru SD Santo Yosef Surabaya. Model refleksi 4F. Peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Peristiwa, apa yang Bapak atau Ibu lihat dalam proses tersebut? Perasaan, apa yang Bapak atau Ibu rasakan sehubungan dengan proses yang Anda alami? Pembelajaran, apa hal yang bermanfaat dari proses tersebut dan apa umpan balik yang Anda dapatkan? Penerapan, apa yang ingin Anda perbaiki atau tingkatkan agar ini berdampak lebih luas? Peristiwa, dalam kegiatan berbagi pemahaman pembelajaran sosial dan emosional kepada rekan guru, mereka sangat antusias dalam memperoleh informasi baru tentang pembelajaran sosial dan emosional. Materi ini termasuk ke dalam materi baru. Namun, praktik penerapan pembelajaran sosial dan emosional ini telah diterapkan secara tidak langsung dalam proses pembelajaran di dalam kelas yang sudah terintegrasi dalam RPP atau modul ajar. Pada kegiatan ini, saya memaparkan kompetensi sosial dan emosional yang harus dimiliki guru dan murid. Selain itu, teknik mewujudkan kompetensi sosial dan emosional menggunakan kesadaran penuh atau mindfulness, serta indikator pembelajaran sosial dan emosional berkaitan dengan kelas dan sekolah demi tercapainya kondisi well-being. Perasaan. Saat kegiatan tersebut, ada rasa kekhawatiran pada diri saya sehubungan dengan apakah saya mampu memberi konsep dasar tentang pembelajaran sosial dan emosional kepada rekan guru di sekolah. Saya harus memberikan praktek baik ini dengan harapan guru-guru di SD Santo Yosef Surabaya dapat memahami dan mengimplementasikan PSE ini dalam proses pembelajaran di kelas dan lingkungan sekolah SD Santo Yosef Surabaya. Pembelajaran. Hal positif dalam kegiatan praktek baik ini adalah
kegiatan berbagi atau diseminasi sehingga informasi-informasi terbaru dapat segera tersampaikan kepada seluruh pihak yang terkait. Dalam hal ini, tersampaikan kepada kepala sekolah dan rekan guru di SD Santo Yosef Surabaya. Guru-guru mulai menyadari betapa pentingnya pembelajaran sosial dan emosional bagi peserta didik. Guru sebagai pemimpin pembelajaran harus menerapkan kelima kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, menyenangkan bagi murid, dan menciptakan karakter murid yang berbudi pekerti luhur, sehingga akan tercipta perubahan positif pada diri murid, baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap, dan dapat mendorong peningkatan kompetensi akademik dan kesejahteraan psikologis atau well-being secara optimal. Penerapan. Hal yang akan saya lakukan adalah berbagi pengetahuan dan pemahaman tentang pembelajaran sosial dan emosional kepada peserta didik saya, sehingga peserta didik dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pergi ke pasar membeli tempe, perginya bersama kerabat. Mari bersama belajar PSE. Membentuk generasi hebat. Salam guru penggerak. Mari kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Semoga video ini bisa menginspirasi Bapak dan Ibu.